Bab 886. Waktu keluar negeri. Jiangzong, keluarga Tang. Sudah sehari sejak Klu Tang kembali ke Jiangzong. Di Gunung Enam Kaisar, dia berkelahi dengan Raja Guntur dan lengannya terluka. Setelah kembali ke Jiangzong, Marco Jiang merawatnya, dan sekarang dia dibungkus kain kasa di lengannya, karena dia memiliki energi Qi yang kuat dan kemampuan pemulihan fisik yang kuat. Luka di wajahnya hampir sembuh. Marco Jiang juga tinggal di keluarga Tang. Orang-orang dari keluarga Tang tahu bahwa Marco Jiang adalah kakek dari Kingston Jiang dan sangat menghormatinya. Pada saat ini, aula keluarga Tang. Hampir semua orang dari keluarga Tang keluar. Itu juga Klu Tang dan Marco Jiang. Marco Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, "Klu, apakah kamu punya rencana dan ide untuk pembunuhan naga berikutnya?" Setelah mendengar ini, Klu Tang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin membunuh naga itu. Dia hanya ingin menemukan Kingston Jiang, dan ingin mengetahui kehidupan dan kematian Kingston Jiang. Namun, ini adalah kakek Kingston Jiang. Dia tidak pandai mengatakan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Kakek, aku tidak punya ide. Jika kamu punya ide, kamu bisa memberitahuku dan aku akan memberitahu para bawahan." Marco Jiang berpikir sejenak, lalu berkata, "Kali ini kita akan merebut yang terkuat dari tingkat alam ke-8 ke atas, sekaligus masuk ke area militer untuk mengambil alih. Bisakah kamu meminjam beberapa senjata berteknologi tinggi dari Raja Xiaoyao? Aku khawatir itu tidak akan berhasil." Klu Tang tiba-tiba menolak, mengatakan, "Aku tidak akrab dengan Raja Xiaoyao, bagaimana aku bisa meminjam senjata berteknologi tinggi dengan santai? Ayo kita lakukan." Marco Jiang berpikir, "Pergilah ke Diki Xiaoyao. Diki Xiaoyao adalah kepala keluarga dari keluarga Xiaoyao dan Raja Xiaoyao adalah murid biasa dari keluarga Xiaoyao. Raja Xiaoyao pasti akan mendengarkan Diki Xiaoyao. Untuk membunuh naga itu, Marco Jiang harus memastikan tidak ada kesalahan. Naga tidak sebanding dengan Tortura. Naga jauh lebih kuat dari Tortura. Kali ini dia harus membawa senjata berteknologi tinggi, jika tidak seluruh pasukan bisa dihancurkan." Baik. Klu Tang benar-benar tidak tahu bagaimana menolak Marco Jiang dan berkata, "Kapan kakek akan pergi? Aku akan pergi ke Diki Xiaoyao dan bertanya." Marco Jiang berpikir sejenak, dan berkata, "Buat lebih banyak persiapan dan berangkat Senin depan." Klu Tang mengeluarkan ponselnya dan melihat. Hari ini adalah Rabu, dan masih ada beberapa hari sebelum Senin depan. Marco Jiang melanjutkan, "Mari kita panggil petarung yang muncul di Jiangzong, dan adakan pertemuan terperinci." "Oke, aku akan segera mengaturnya." Klu Tang bangkit dan pergi. Malam. Jiangzong Hotel. Di sini berkumpul para petarung. Klu Tang berdiri di atas panggung tepat di depan, menatap petarung yang duduk di langit, dan berkata, "Semuanya, kita akan pergi ke luar negeri Senin depan untuk membunuh naga. Apakah punya komentar? Jika ada, bisa dikatakan." Mendengar ini, semua orang bersemangat. Akhirnya akan membunuh naga itu. Naga itu bisa hidup selamanya. Jika benar-benar membunuh naga itu, maka kita semua akan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Banyak orang diam-diam berkomunikasi. Karena tidak punya komentar, mari kita buat keputusan. Senin pagi depan, kita akan naik kapal pesiar ke laut di dermaga. Suara Klu Tang bergema. Juga, demi keselamatan semua orang, seluruh pasukan tidak akan dikirim kali ini. Hanya yang kuat dari tingkat alam ke-8 yang memenuhi syarat yang akan pergi ke luar negeri. Tentu saja, aku tidak memaksa. Sekarang, biarkan aku bertanya kepada semua orang, apakah ada tingkat alam ke-8 yang tidak mau pergi? Mata Klu Tang menyapu semua orang satu persatu. Gunung Tianshan menyuruh Sandy Chen untuk berdiri lebih dulu dan berkata, "Pergi, kenapa tidak pergi?" Lavin Jiang dari keluarga Jiang juga berkata, "Aku akan pergi dan melihat juga." Andre Long dari keluarga Long mengikuti, "Aku harus pergi,
juga ingin melihat seperti apa naga itu, dan apakah itu sama dengan legenda. Julius Dubu, yang pernah menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Sekte Gu, berdiri dan berkata, "Pergi." Felix Murong tersenyum dan berkata, "Aku harus pergi, dan aku percaya bahwa kakak Jiang pasti tidak mati. Aku harus pergi dan melihat." Maha dari Partai Shaolin, Sekte Wudang Rudi, Sky, dan beberapa kekuatan asing telah menyatakan pandangan mereka. Keduanya menyatakan kesediaan mereka untuk pergi ke luar negeri bersama. Akhirnya, pandangan Klutang tetap pada Diki Xiaoyao dari keluarga Xiaoyao, dan berjalan menuju Diki Xiaoyao. Diki Xiaoyao segera berdiri. Menghadapi Klutang, dia tidak bisa sombong. Karena sekarang Klutang bukan hanya ketua partai Tianmen, tetapi juga ketua Liga Dunia Persilatan, status Klutang saat ini adalah menakutkan. "Ketua Liga Tang, kenapa kamu menatapku seperti ini? Jangan menatapku seperti ini, aku sedikit panik." Diki Xiaoyao berdiri dan berkata tepat waktu. Klutang berjalan ke arah Diki Xiaoyao, mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Kepala klan, jangan gugup, aku hanya meminta sedikit bantuanmu." Diki Xiaoyao segera berkata, "Ketua partai, katakan saja." Klutang berkata langsung, "Itu benar, naga itu sangat kuat. Bahkan jika aku pergi ke beberapa kekuatan teratas kali ini, untuk memastikan keselamatan semua orang, aku berencana untuk mengambil beberapa senjata berteknologi tinggi untuk pergi ke luar negeri. Tetapi senjata ini ada di tangan negara. Aku ingin kamu maju dan meminta Raja Xiaoyao untuk beberapa senjata canggih berteknologi tinggi." Dengan wajah malu, Diki Xiaoyao berkata, "Klu, bukankah kamu menyulitkanku? Meski aku bisa memesan Raja Xiaoyao, dia adalah 5 komandan tertinggi negara Dacia. Mengirim senjata berteknologi tinggi, Raja Xiaoyao seorang tidak dapat memutuskannya. Kamu perlu mengajukan aplikasi, persetujuan di atas, dan yurisdiksi internasional atas senjata berteknologi tinggi sangat ketat. Ya, jika kamu mengetahui bahwa negara Dacia telah mengerahkan senjata berteknologi tinggi, itu pasti akan menyebabkan kejutan internasional." Ini, Klutang juga tidak memperhatikan, dan memandang Marco Jiang. Marco Jiang memikirkannya, lalu mendatangi Klutang dan berbisik, "Karena Diki Xiaoyao tidak bisa mengatasinya, maka pergilah ke Bloody." "Ya, aku akan mencobanya." Klutang mengangguk. Dia sekarang adalah ketua liga, orang-orang ini diambil olehnya, maka dia harus membawa mereka kembali dengan selamat, jangan biarkan orang-orang ini mati di luar negeri. Setelah diskusi singkat, Klutang pergi dan melaju langsung ke Imperial Residence. Selama waktu ini, Bloody tinggal di Imperial Residence. Tanggal pernikahannya semakin dekat. Selama ini, dia telah mempersiapkan pernikahannya. Kakak ipar. Ketika Klutang berjalan, Bloody tiba-tiba berteriak dengan hormat, dan segera, dengan sentuhan kesedihan di wajahnya, dia berkata, "Masalah bos, aku juga." Klutang berhenti dan berkata, "Aku datang kepadamu, bukan karena Kingston Jiang." "Kakak ipar, katakan saja." Klutang berkata, "Kingston pergi ke luar negeri untuk menanyakan tentang naga itu." "Benar." Bloody tiba-tiba teringat sesuatu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya, "Kakak ipar, apakah kamu sudah memulihkan ingatanmu?" "Ya, sudah beberapa hari sejak aku pulih." Klutang mengangguk dan melanjutkan, "Kingston pergi ke laut untuk menanyakan tentang naga itu. Sky berkata bahwa dia dibunuh oleh orang asing di pulau itu, tetapi aku tidak percaya Kingston sudah mati. Kali ini aku berencana untuk bawa orang ke luar negeri, satu adalah untuk membunuh naga, dan yang lainnya adalah untuk menemukan Kingston. Tetapi naga itu sangat kuat, aku memerlukan beberapa senjata berteknologi tinggi. Dapatkah kamu menggunakan hak istimewa di sini, dapatkan beberapa senjata untukku?" Ini, wajah Bloody juga malu. Meski kini menjadi putra surgawi, kekuatan besar ada di tangannya. Tetapi menggunakan senjata yang kuat bukanlah hal yang sepele. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Kakak ipar, aku tidak dapat menjamin bahwa aku bisa mendapatkannya.
Aku hanya dapat menemukan pensiunan Wang. Meskipun dia telah pensiun, dia masih dalam posisi untuk membantu raja baru. Aku pikir, selama berbicara tentang hubungan dengan Kingston, pada dasarnya tidak ada masalah. Ya, itu yang terbaik. Klu Tang mengangguk dengan lembut. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu bisa kembali? Bloody berkata, pernikahanku dengan Sini masih menunggumu dan bos untuk berkumpul. Klu Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku pikir tidak akan sempat. Tidak apa-apa, selama bos baik-baik saja, aku pasti akan pergi ke pernikahan kakak ipar dengan bos saat itu. Klu Tang memandang Imperial Residence dan sedikit melamun. Bersambung.